Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Desria. Ya, bisa dipanggil Via, bisa dipanggil Sofia. Ya, so I make this video karena aku pengen ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, dan juga ngajak juga sih sebenarnya. Ya, jadi I have some questions for you. The first question is, apa cita-cita kalian? Pasti banyak banget kan ya. Ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi presiden, pengen jadi polisi, pengen jadi perawat, penulis, banyak banget deh pokoknya. The second question is, siapa di sini yang pengen jadi pengusaha? Kenapa aku nanyanya pengusaha doang sih? Karena kalau kita jadi pengusaha, insya Allah yang kita pengenin itu bisa. Contohnya, kita pengen keliling dunia, bisa kan kalau kita punya banyak duit. Terus kita bisa sedekah banyak orang, bisa naik haji umrohin orang tua. Terus kalau kita jadi pengusaha, kita bisa mempekerjakan banyak orang lain, dan di situ orang lain itu bisa dapat nafkah dan dia bisa menghidupi keluarganya. Masya Allah banget kan? Nah, di sini juga aku bakal ngenalin sama kalian sama orang-orang sukses. Mungkin sebagian dari kalian ada yang kenal, atau banyak juga yang nggak kenal. Jadi, yang pertama itu ada Pak Wafa Taftazani. Beliau itu bekerja di Google dan juga di YouTube sebagai Strategy Partnership Manager. Suka menghandle YouTuber top gitu, kayak Raffi Ahmad, Baim dan lain-lain deh. Terus, yang kedua itu ada Pak Tripod Sambel. Beliau adalah founder at CEO di Proud Media Group. Terus yang ketiga itu ada Bu Mira Surario. Bu Mira Surario ini, beliau itu well connected banget sama Hollywood. Beliau itu bekerja di Disney, View, kayak gitu. Terus kayak nyari film-film terbaik di daerah, kemudian tuh dihubungin sama Hollywood. Nah, jadi filmnya tuh kayak lokal, tapi editornya tuh Hollywood. Kemudian yang keempat ada Pak Gerald Sebastian. Beliau adalah CEO founder at Bisa. Terus yang kelima ada Pak Jody Broto Suseno. Beliau adalah pemilik warung steak yang banyak itu, pokoknya ada di Jogja, di Semarang. Pokoknya yang dari satu cabang, sekarang tuh jadi ratusan cabang. Terus cuma dari beberapa rupiah doang, sekarang tuh omsetnya udah jadi miliaran gitu. Wah, Masya Allah banget ya pokoknya. Yang keenam ada Pak Jovan Widagdo. Ya, beliau itu punya startup, namanya Bahaso. Jadi dalam 2 tahun, valuasinya itu naik dari 0 jadi 5 juta dolar. 5 juta dolar, sekitar 75 miliar lah ya. Terus yang ketujuh ada Pak Tio Guritno. Beliau ini adalah pendiri Belajar Instigo. Jadi kayak portal belajar ngegunain podcast gitu. Yang menarik, Pak Tio Guritno ini dulu kan pernah tinggal di Francisco, Amerika. Jadi beliau tuh suka kayak ngedirin perusahaan, terus dijual, terus bikin bisnis, jual lagi. Dan amazingnya itu sekali jual perusahaan itu banyak banget kan ya, dapatnya bisa jadi ratusan miliar. Terus yang kedelapan ada Pak Halim Perdana. Beliau ini adalah innovator director, plug and play, kayak BCA, Grab, kayak sebagai inkubator, terus nyari entrepreneur untuk dibagusin dan dimajuin bisnisnya, kayak nyari investor. Terus kemudian yang kesembilan itu ada Pak Ado. Jadi Pak Ado ini lulusan terbaik dari College School of Management. Jadi pas pulang ke Indonesia, beliau ini aktif di bisnis energi terbarukan, kayak kincir angin, solar planner, energi vehicle, dan lain-lain. Yang 10 ada Pak Sudimin Mina. Beliau ini adalah Director Microsoft Indonesia, orang yang ahli banget dalam keuangan, akuntan yang handal banget, uang sekecil apapun tuh beliau bisa lihat, bisa ngitung. Terus beliau ini akan ngajarin banyak hal deh, pokoknya tentang angka, tentang uang, untung rugi, ngajarin gimana strategi kedepannya, dan lain-lain, banyak lagi deh. Nah, dari 10 orang-orang sukses yang gue sebutin tadi, beliau ini akan ngajar di Universitas Mahakarya Asia sebagai dosen. Universitas Mahakarya Asia itu apa sih? Mungkin di sini banyak ya yang belum tahu. Jadi Universitas Mahakarya Asia itu adalah peleburan dari 4 perguruan tinggi yang jadi satu, dan jadilah Universitas Mahakarya Asia atau UMAHA. Ini tuh sebenarnya dari tahun 2018 sih, cuma gara-gara prosesnya panjang banget ya. Terus baru diresmiin pas bulan Maret 2020, baru-baru ini baru resmi dari pemerintah, dari pendidikan gitu, di bawah kementerian gitu.
Ya baru resminya di tengah pandemi kayak gini. Nah, kampus ini tuh berlokasi di Yogyakarta, Jakarta, sama di Batu Raja. Jadi di Mahakarya Asia ini pengajarnya itu mayoritas adalah praktisi, inovator, sama profesional. Nah, itu tuh udah dosen-dosennya tuh udah mendunia banget lah, udah berpengalaman banget lah ya. Terus di kuliahan itu yang paling penting apa sih? Yang paling penting itu kan apa yang diajarin sama siapa yang ngajarnya. Di perkuliahan itu nggak penting lah gedungnya bagus-bagus. Yang penting itu siapa yang ngajarnya dan apa yang dipelajarinya. Di Universitas Mahakarya Asia atau UMAHA ini, siapa sih yang ngajarnya? Pengajarnya itu adalah para praktisi, inovator, dan profesional. Dosen dan pengajar pada UNMAHA ini atau Universitas Mahakarya Asia merupakan ahli bidang yang terjun langsung dalam praktik bisnis, sehingga mereka yang diajarkan relevan atau sesuai untuk diterapkan ke kehidupan nyata. Terus terus kemudian apa sih yang diajarinnya? Yang diajarinnya itu adalah kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan mahasiswa dalam dunia kerja sesungguhnya. Pembentukan kurikulum dilakukan bersama para praktisi, perusahaan besar, industri besar, dan para profesional inovator. Nih, terus di sini ada 3 alasan. Kenapa sih kita harus kuliah? Kenapa milihnya UNMAHA? Yang pertama, jadi kebanyakan universitas itu kan ngajarinnya teori. Di Universitas Mahakarya Asia ini, teori ini harus diseimbangin juga dengan praktek. Nggak bisa cuma teori doang. Karena diseimbangin dengan praktek dengan dosen-dosen yang mendunia tadi. Sehingga mahasiswanya itu dididik jadi mandiri. Zaman sekarang ini kan nggak ada ya yang pasti-pasti, PNS aja. Dulu tuh pekerjaan yang menjanjikan lah ya. Sekarang mulai terancam. Pak Jokowi aja ngebuat performance review yang oke tetap bertahan, yang nggak oke ya udah out. Terus yang kedua, abis lulus tuh kita mau ngapain sih? Jadi apa? Jurusan yang kita ambil di kuliah itu dibutuhin nggak sih di masa depan? Berdasarkan riset, skill, teknologi, medis, pendidikan, seni itu tuh penting banget di masa depan dan juga dibutuhin. Jurusan yang kita pilih itu menentukan masa depan kita kan. Jangan cuma lihat skillnya apa, tapi juga lihat soft skill. Di masa depan, bukan orang yang paling pintar itu dibutuhkan, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa beradaptasi sama perubahan, dan juga dengan zaman, bisa menyesuaikan diri bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi di sekarang ini kan masalah pandemi belum berakhir juga ya. Gara-gara COVID-19, Indonesia minus 5,3%. Waktu itu sih, sekarang nggak tahu udah berapa nih ya. Terus Singapura, negara yang paling kuat ekonominya, juga turun kan, jadi minus 20%. Nggak tahu sekarang berapa nih. Yang ketiga, sebagian besar orang tuh pasti ada kan yang pernah mikir gini, ngapain sih kuliah? Kerja atau usaha atau kuliah ya? Ngapain kuliah? Ada juga yang ngomong, ngapain kuliah? Bill Gates aja yang sukses nggak kuliah tuh. Jangan salah, tapi kebanyakan orang sukses itu lahir dari bangku perkuliahan. Jangan samain kita sama Bill Gates, berbeda banget. Jelas beda. Bill Gates itu udah kaya dari lahir, orang tuanya itu emang udah kaya gitu, emang udah kaya banget orang tuanya itu. Terus Bill Gates itu kuliahnya di Harvard University. Terus beliau itu bukan dikeluarin dari kampus, tapi beliau itu emang keluar atas kemauannya sendiri. Terus waktu itu tuh kuliahannya tuh hampir udah selesai studinya. Jadi artinya kuliah itu penting karena semua itu ada ilmunya. Kalau cuma dicoba-coba pasti bakal butuh waktu yang lama banget, yang panjang banget. Jadi semua itu pasti ada ilmunya kalau mau mempelajari sesuatu. Terus di sini salah satu founder Universitas Mahakarya Asia itu adalah Ustadz Yusuf Mansur, guru dan global entrepreneur. Terus rektornya itu siapa sih? Rektor Universitas Mahakarya Asia adalah Pak Vero Veriska. Gelarnya itu adalah Pak Vero Veriska Ariananda STMSC MBA. Nggak tahu gue juga kepanjangannya apa ya. Jadi ya itu adalah Rektor Universitas Mahakarya Asia. Jadi Pak Vero ini beliau mengerti banget tentang bisnis, tentang IT. Beliau itu sebagai Senior Manager Microsoft International Corporation. Jadi pengalamannya itu udah banyak banget sih, masih milenial, terus masih muda, pengalamannya udah banyak banget. Masya Allah deh, pokoknya sekarang juga jadi rektor di Universitas Mahakarya Asia. Beliau ini pernah bekerja di Microsoft pada tahun 2010 dan juga di tim global di Worldwide. Terus juga beliau pernah menghandle tim dari 5 benua itu. Tim dari 5 benua pas usianya masih 27 tahun. Dan waktu itu tuh beliau yang dari Indonesia
dan yang termuda satu-satunya. Kalau sekarang usia beliau itu udah 31 tahun, tapi tetap masih milenial kan. Jadi Pak Vero ini adalah rektor termuda di Indonesia, lulusan UGM tahun 2006. Beliau pernah ngomong kayak gini, saya berpesan, Universitas Mahakarya Asia harus bisa betul-betul bertransformasi di industri 4, sehingga universitas ini bisa menjadi jembatan, katanya. Rektor Universitas Mahakarya Asia, Pak Vero Veriska Aryananda ST, MSc MBA, dalam sambutannya menyampaikan semua universitas itu menghadapi sebuah kenyataan yang sama. Kita menghadapi di luar sana ada jurang yang sangat besar. Semua universitas, apa yang kita pelajari di kampus dan ditemukan di dunia kerja itu sangat berbeda. Tuturnya, di era industri 4, di era industri 4 ini, Rektor Vero mengatakan, menjadi kesempatan dan tantangan. Kita punya universitas memang kecil, tapi dengan postur yang kecil justru menjadi kekuatan dan kesempatan, karena tidak memerlukan banyak koordinasi. Bisa langsung lari, kita akan menjadi yang terbaik di Asia, kata Pak Vero. Kemudian beliau juga ngomong, langkah ke depan, kita harus melihat lulusan mau seperti apa, karena bersaing di dunia nyata. Bagaimana lulusan-lulusan kita nanti bisa diandalkan dan dipercaya. Terus beliau juga menyinggung tentang logo Universitas Mahakarya Asia. Logonya itu kan burung angsa gitu ya. Nah, beliau ngomong kayak gini, burung angsa memiliki filosofi penerbang paling jauh karena bisa nonstop terbang sejauh 5.000 km dan bisa terbang dengan ketinggian 7 km yang memiliki oksigen yang tipis, ucap Rektor Vero waktu itu, yang menyinggung tentang logo Universitas Mahakarya Asia. Yang logo tersebut itu merepresentasikan lulusannya nanti. Jadi Pak Vero tuh tadi jemputin Rektor Universitas Mahakarya Asia tuh ngejelasin gimana lulusannya nanti itu seperti logonya nanti, yaitu burung Asia kan, burung angsa. Nah, burung angsa tuh juga punya burung khas Asia. Burung angsa tuh burung khas Asia yang bisa hidup di tempat dingin dan panas, bahkan terbang dengan kesekepakan sayapnya sendiri, tidak ikut arah angin imbuhnya. Jadi Unmaha itu akan menjadikan mahasiswanya mandiri pastinya. Untuk itu Rektor Vero menegaskan mahasiswa lulusan di Universitas Mahakarya Asia akan dipersiapkan menjadi seperti filosofi burung angsa. Kita tuh berada di era matinya kepakaran, era di mana orang bisa belajar di internet, melalui handphone, melalui WA. Dunia seperti itu sekarang kan. Semua orang tuh punya corong sendiri, yang paling keras, yang paling didengar, yang paling bisa bertahan. Untuk itu, kita harus menjadi sarjana dengan satu keahlian utama, tapi memiliki 1000 keahlian tambahan. Mahasiswa kita harus punya skill yang berbeda, bebernya. Terakhir, kata Pak Vero itu bertekad selama 4 tahun masa kepemimpinannya menjadi rektor ini akan membuat Universitas Mahakarya Asia menjadi pencetak maestro di Indonesia, basis e-learning di Indonesia, dan menciptakan cerita-cerita sukses alumninya dalam membangun bangsa. Jadi gitu guys, kenapa gue ceritain tentang Universitas Mahakarya Asia ini. Jadi Universitas Mahakarya Asia ini masih buka kok pendaftarannya sampai tanggal 26 September. Ya, ditutup tanggal 26 September. Kalau seandainya kalian masih bingung atau mau nanya-nanya tentang Universitas Mahakarya Asia, kalian bisa DM ke IG gue, namanya @sylvia.via1112, atau DM ke IG @millennial_antiboke_indramayu gitu. Terus juga ini tuh murah banget sih, gue suka banget, udah keren universitasnya, terus murah juga, makanya gue pilih ini. Oke, sekian dan terima kasih.